Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian yang saya hormati, mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali pengajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin. Masih melanjutkan kajian surah Yunus ayat 71. Baik, monggo Bapak Ibu dipersiapkan. Kita akan dengarkan dan kita ikuti tadarus bacaan surah Yunus ayat 71. Satu ayat saja, kan memang nanti kisahnya agak panjang Bapak Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Watlu 'alaihim naba'a Nuh idh qala liqaumihi ya qaum فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Demikian tadi Bapak Ibu qiraah kita, tadarus kita, semoga yang membaca, kita yang menirukan, dan semuanya kita keluarga dan jamaah semuanya senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma arhamna bil Quran. Bapak Ibu, hari ini kita akan mendengarkan sebuah kisah seorang rasul yang kisahnya, ceritanya, perjuangan dakwahnya, suka dukanya sangat amat menginspirasi kita sebagai insan dakwah. Apa Pak? Dakwahnya, perjuangannya, suka dukanya sangat amat menginspirasi. Kenapa? Banyak ibrah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil, yang moga-moga kita bisa menerapkan dalam keseharian kita sebagai insan dakwah. Karena memang Bapak Ibu, sebagai insan dakwah itu apa toh? Para pendai, para dai-daiyah memang harus banyak belajar, termasuk dengan membaca, memperhatikan, menghayati kisah para pendahulu, utamanya para nabi-nabi. Itulah karenanya Bapak Ibu, Allah berfirman, faqsusil qasasa, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Kisahkanlah, ceritakanlah kisah-kisah yang indah itu. Kenapa? Dengan mendengarkan kisah-kisah itu akan bisa memberikan pelajaran
bagi siapa orang-orang yang berpikir, orang-orang yang berzikir. Bapak Ibu, sebagai mukadimah, monggo selanjutnya kita kaji bersama tarjamah dan tafsirnya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba'a Nuhin idh qala liqaumihi ya qaumi in kana kabur alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah fa'ala Allahi tawakkaltu fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum thumma la yakun amrukum alaikum ghummah sumaqdu ilayya wala tunzirun. Subhanallah Bapak Ibu, luar biasa. Subhanallah Bapak Ibu. Pak Bambang jelas? Jelas bertanya. Mudah-mudahan paling tidak membantu Bapak Ibu ya. Akan lebih jelas kalau kita sudah artikan satu persatu nanti. Saya ulang lagi, ini makna kosakata. Watlu alaihim, dan watlu tala yatlu tilawah, bacakanlah wahai Muhammad alaihim atas mereka. Mereka siapa? Orang-orang musyrik kafir Mekah. Apa yang dibaca? Naba'a Nuh, berita besar tentang Nabi Nuh. Apa itu beritanya? Idh qala, ketika berkata Nabi Nuh li qaumihi, kepada kaumnya. Apa kata beliau? Ya kaum, wahai kaumku. In kana, jika ada, kaburo, terasa berat, alaikum atasmu, kata Nabi Nuh, maqami, keberadaanku denganmu, wa tadhkiri bi ayatillah, dan peringatan-peringatanku tentang ayat-ayat Allah. Kalau itu dirasa berat atas kalian, maka alallahi tawakkaltu, aku tawakal pada Allah, pasrah kepada Allah. Subhanallah Bapak Ibu, ini kata-kata yang sungguh sangat amat dalam ya. Lanjut. Fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum. Fa'ajmi'u, bulatkanlah, ajma'a yujmi'u, satukanlah, berarti bulatkanlah. Apanya? Amrakum. Apa artinya amrakum? Keputusanmu tentang aku. Bahkan enggak hanya kalian, panggil pula wasyuraka'akum, para sekutu-sekutu yang kamu sembah, yang kamu yakini bisa berbuat, bisa berkata, berpikir itu. Diajak rebukan. Kemudian satukanlah. Nah, setelah itu, Summa layakun, kemudian tidak ada alaikum ghummah. Summa layakun amrakum alaikum ghummah. Kemudian tidak ada lagi atas kalian urusan ini ghummah, rahasia. Jadi harus berani dan transparan. Jangan ada yang disembunyikan. Apapun keputusan kalian, silakan.
Mau bunuh aku, katakan. Mau usir aku, katakan. Jangan ada yang dirahasiakan. Subhanallah Bapak Ibu, ini intonasinya agak tinggi nih ya, Nabi Nuh ini. Itu Pak Bambang? Agak tinggi tak? Nah ya, terus summakdu, kemudian laksanakan ilayya, apapun putusanmu terhadapku. Laksanakan, summa walatun zirun, dan jangan ditunda-tunda. Jangan nunggu besok. Ya, silakan kalian berkumpul, putuskan apapun keputusannya, jangan dirahasiakan, segera laksanakan, dan jangan ditunda-tunda. Subhanallah Bapak Ibu, itu tadi terjemah yang iman kami cukup jelas, dan pasti belum jelas. Apa? Belum jelas. Bapak Ibu, kita mulai dari kisah Nabiullah Nuh alaihissalam. Siapa? Kisah Nabi Nuh. Namanya Nuh. Siapa? Ayahnya namanya Lameh. Siapa? Ya, sudah itu saja. Terlalu panjang nasabnya, lupa semuanya nanti. Nuh bin Lameh. Ini generasi ke-10 sesudah Nabiullah Adam. Berapa Pak? Ya, ke-10 dari Nabi Adam. Sebelumnya sudah ada Nabiullah Idris. Nabi siapa? Idris. Ada Nabi juga namanya Nabi Sis. Siapa? Sis. Hanya Bapak Ibu, Sis jarang dikenal. Bahkan Idris pun juga jarang dikenal. Kenapa? Kisahnya tidak banyak dalam Al-Quran, bahkan tidak ada. Tapi kita kenal namanya. Adam, Idris, Nuh, Sis nggak ada. Nah, Bapak Ibu ya. Jadi Nuh bin Lameh keturunan ke-10 dari Nabiullah Adam. Bapak Ibu, Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama kali diutus ke muka bumi. Rasul yang pertama kali. Ustaz, dan sudah ada Nabi Adam, Nabi Idris, bahkan kenapa Nuh yang diutus? Itu dia Bapak Ibu, ada perbedaan definisi. Ada perbedaan apa? Pengertian tentang apa? Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul. Bapak, masih ada yang ingat? Nabi itu siapa? Rasul itu siapa? Yang bedek ngacung. Bapak dulu. Monggo Pak. Ya selama ini kita dengar saja. Oh, Bapak malu-malu. Ibu, siapa Nabi Ibu? Bagus. Rasul? Iya, Bapak Ibu, itu salah satu pendapat ulama. Artinya apa? Berarti ada pendapat-pendapat. Nabi adalah utusan Allah yang tidak diperintahkan Allah berdakwah. Itu Nabi. Rasul adalah utusan Allah yang diperintahkan untuk apa? Berdakwah. Itu yang masyhur. Itu yang masyhur. Pengertian yang selama ini kita hafal. Tapi ada pengertian yang lain Bapak Ibu. Iya. Nabi adalah utusan Allah, juga diperintah Allah, hanya bukan untuk meluruskan akidah, sekedar mengajarkan ajaran. Kenapa? Mereka semuanya bertauhid, akidahnya sudah bagus, sekedar mengingatkan. Sedangkan Rasul adalah diutus Allah untuk mengembalikan mereka-mereka yang sudah menyimpang, musyrik, bahkan kafir, kembali kepada ajaran Allah. Itu namanya Rasul. Itu pengertian yang kayaknya Bapak Ibu lebih tepat.
Itu pendapat Imam Al-Albani. Imam Al-Albani. Jadi Bapak Ibu, karenanya Nuh adalah utusan pertama kali yang diutus Allah untuk mengajak umatnya kembali kepada ajaran tauhid. Bukan Nabi Adam. Nabi Adam tauhid semuanya, Islam semuanya, ibadah semuanya. Nabi Idris juga sama, mereka Islam semuanya, iman semuanya, tauhid semuanya. Saya juga sama. Memang Bapak Ibu sudah ada maksiat, sudah ada pembunuhan, ada kebohongan, bahkan zina. Tapi mereka semuanya masih beragama Islam tauhid. Nah, baru zamannya Nabi Nuh, pasca Nabi Idris, terjadi penyimpangan akidah. Mereka menyembah kepada berhala. Karenanya Nabi Nuh lah yang pertama kali diutus untuk apa? Mengembalikan mereka kepada agama tauhid. Bapak Ibu, itulah firman Allah yang mengisyaratkan bahwa kanan nasu ummatan wahidah faba'atsallahu nabiyyin. Dulu, kapan Pak? Dulu. Itu kapan? Nabi Adam sampai dengan Nabi Nuh. Itu dulu. Semuanya satu agama. Kanan nas, manusia itu satu millah, satu agama. Yaitu apa? Tauhid. Baru kemudian setelah itu mereka berbeda-beda, berselisih alias mensekutukan Allah. Itu baru ada zamannya Nabi siapa? Nabi Nuh. Karenanya baru itu salah seorang Rasul, yaitu Nabi Nuh yang pertama kali. Yang pertama kali untuk mengembalikan ajaran tauhid. Jamaah, ini yang sekian kalinya saya matur. Bukan yang pertama kalinya. Kenapa diulangi? Iya. Memang Bapak Ibu, ini agak melebar. Al-Quran itu kandungannya mayoritasnya adalah kisah-kisah. Kisah-kisah. Diulang terus. Termasuk kisahnya Nabi Nuh. Ada 43 nama Nuh Pak disebutkan dalam Al-Quran. Seringkali itu. Kenapa kalau gitu? Biar terus diulang-ulang terus, biar ingat-ingat terus Bapak Ibu ya. Memang begitu Bapak Ibu. Ya, semua nabi-nabi diulang-ulang terus namanya. Kenapa? Agar mengingat tentang peristiwa itu. Termasuk Nabi Nuh alaihissalam. Nah, saya ulangi lagi Bapak Ibu. Sebelum Nabi Nuh Bapak Ibu, semuanya Masya Allah, solih. Semuanya tauhid. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Tidak ada yang lain. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah itu terjadi penyimpangan. Kenapa? Pertanyaannya. Kenapa ada penyimpangan Bapak Ibu? Asal-muasalnya apa? Gara-gara Bapak Ibu, ketika ada orang-orang soleh yang meninggal, orang apa? Yang meninggal di foto. Apa Pak? Digambar. Diabadikan dengan dipoto. Entah fotonya apakah foto 2 dimensi, 3 dimensi, apakah foto patung Pak ya? Sawaruswaron dipoto. Untuk apa? Kenang-kenangan. Siapa yang soleh-soleh itu Bapak Ibu? Monggo nanti ditengok kisahnya dalam surat Nuh. Surat apa? Nuh. Jelas gamblang Pak Bu ya. Ada namanya siapa? Wadda. Siapa? Wadda. Ini nama orang Pak Bu, orang solih. Itu yang paling senior. Ada namanya Ya'uq. Ada namanya Suwa. Ada namanya Yaghuz. Ada namanya Nasr. Nanti Ibu masih ingat Bu surat Nuh? Masih apa? Kalau lupa besok ulang lagi surat Nuh ya.
hari Rabu. Wadda, Ya'uqa, Yahusa, wa Nasr. Bapak, itu orang-orang soleh bapak-bapak meninggal, wafat. Nah, Bapak Ibu, anak cucunya, generasinya, murid-muridnya berkata, agar kita terus mengingat ustadz-ustadz kita, orang-orang soleh, yuk digambar yuk. Apa Pak? Dipoto yuk. Nah, ini Pak Dar, maaf, ini termasuk foto enggak ini? Ya, Bapak Ibu ya, digambar. Ya, foto-foto kiai-kiainya, ustadz-ustadznya, orang-orang solih Bapak Ibu. Singkat cerita Bapak Ibu, generasi pertama masih seperti itu, tetap hanif, sekedar mengingat saja, oh ini ustadzku, oh ini guruku, oh ini orang solehku, Masya Allah. Nah, ketika mereka meninggal Pak, generasi yang pertama, setan berulah. Bapak Ibu, setan ya, musuh manusia bebuyutan, gak pernah rela, gak pernah tidur Pak, siang malam pagi terus berupaya cari celah bagaimana caranya menyesatkan anak manusia. Dengan cara apa? Dibisikkan. Nah, apa bisikannya Bapak Ibu? Ditambah-tambah, dilebih-lebihkan, alias hulu. Apa Pak? Hulu. Bapak Ibu, Imam Ibnul Qayyim. Siapa? Ya. Ada 6 langkah. Berapa? Tahapan syaitan menyesatkan manusia. Ya. Ada 6 langkah. Karena kata Allah, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kau ikuti langkah-langkahnya setan. Karena langkahnya banyak Pak. Ada 6 langkah-langkah setan untuk apa? Misalnya manusia. Di antaranya untuk melebih-lebihkan. Dilebih-lebihkan Pak. Masya Allah. Menghormati orang tua, naam. Halo, apa Bu? Menghormati kiai? Ya, pasti. Tapi kalau dilebih-lebihkan penghormatannya, waspadalah. Apa Pak? Ya, iya. Menghormati boleh. Tapi setan cari celah di situ. Akhirnya manusia tersesat. Caranya dilebih-lebihkan. Fulan, itu kiaimu lu. Oh iya toh, ya. Terus kiaimu itu ampuh lu. Apa? Sekti lu. Nah, bisa beri berkah lu. Terus gimana caranya? Itu sisa minumannya, minum. Halo? Letak kopinya, rebut. Kenapa Pak? Berkah. Ya. Cium tangannya. Halo? Apalagi? Terus digiring Pak oleh siapa? Setan. Sampai pada pengkultusan. Apa? Dikultuskan. Tadi Pak. Wadda, Ya'uq, Yaghus, wa Nasr. Itu orang soleh. Gambarnya biasa Pak. Sekedar untuk kenang-kenangan. Tapi setan masuk ke situ. Terus dikompori Pak. Dilebih-lebihkan. Sehingga akhirnya dikultuskan. Nah Pak. Pertama kali begitu. Wah ini orang sakti ini. Orang hebat ya. Lama-lama Bapak Ibu sampai kepada apa? Disembah. Apa? Disembah. Jadi menjadi sekutu-sekutu Allah. Itu asal-muasalnya terjadi penyimpangan akidah. Karena Pak Bu, ini terus terjadi sampai dengan hari ini. Ini terus terjadi sampai dengan hari ini, bahkan sampai nanti Pak kiamat. Tengok Bapak-bapak, dimanapun di muka bumi Pak Bu. Apakah yang di negara kafir sekalipun Bapak Ibu, ya, yang di negara Islam sekalipun Bapak Ibu, ketika ada pengkultusan, maka akhirnya apa? Disembah, Pak.
PKI Rusia, Pak. Halo, Pak. Siapa? Maksudnya komunis, Pak, maksudnya. Rusia kan komunis, tuh. Gak percaya Tuhan, tuh. Hari ini mereka, Pak, menyembah patungnya si Lenin. Nyembah patungnya si Karl Marx. Saya belum lihat, Pak, tapi ini saya baca. Di Rusia hari ini, Pak. Iya. Lalu mereka mengaku ateis, komunis. Gak percaya Tuhan. Tapi faktanya, itu fitrah manusia begitu, Bapak Ibu. Ya. Ya, di negara Islam, Bapak Ibu, ini juga fakta, Bapak Ibu. Tengok sekarang, Bapak Ibu. Dulu ada orang namanya Ayatullah Ruhullah Khomeini, Pak. Ayatullah Ruhullah Khomeini, Pak. Halo, Pak, Bu. Itu bahasa media begitu. Dari soalnya emang gitu. Namanya Ayatullah, Pak. Ini sudah, Pak, luar biasa. Ayatullah. Apa itu artinya, Pak? Ayat-ayat Allah. Ruhullah artinya itu, Pak. Sudah nampak jelas, Pak. Khomeini, Pak. Sekarang, Pak, kuburnya sudah ditawafi oleh mereka. Disembah oleh mereka, Pak. Ini kata media. Saya belum lihat, Bapak Ibu. Dan saya nggak ingin ke sana. Iya kan? Iya, Pak. Mereka yang datang sujud tawaf, Pak, Masya Allah. Ya. Ini kenapa? Tadi setan masuk. Itu setan masuk, Bapak Ibu, ya. Sama, Bapak Ibu. Saya melebar, Bapak Ibu, ya. Ketika ada pengkultusan setan, wah, ini. Itu tadi di Iran, Pak. Di mana? Di Iran. Di mana lagi? Di mana lagi? Ya di Indonesia lah, rasa jauh-jauh. Ya, Pak, ya. Banyak begitu. Yang mengkultuskan namanya imam-imam. Ada namanya Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Pak, Syekh Abdul Qadir. Itu orang solih, Pak. Orang solih itu. Baik, Masya Allah. Ahli ibadah. Ya. Tapi kemudian dikultuskan oleh siapa? Para murid-muridnya. Sekarang pengikutnya. Ada Syekh Abdul Qadir Jailani, ada Al-Badawi, ada siapa lagi? Al-Jazuli, macam-macam, Pak. Iya, Bapak Ibu. Itu. Nah, hari ini Pak Bu nyun sewu. Kalau dengan saya ingin menunjukkan ya ke makam-makam Sunan, Bapak. Kemana? Ya, Sunan siapa? Wali Songo, Pak. Wali 10, Wali 11, Pak. Iya, Pak. Dulu para kiai, para ulama datang, yuk kita ziarah tempat Syekh, berdoa. Ya paling tahlilan, Pak. Sekarang udah enggak lagi, Pak Bu. Ya, tahlilannya masih ada mungkin, tapi lebih dari itu, Masya Allah. Yang bawa ngambil tanah kuburannya, yang kepalanya sampai dengkok, Pak, kuburannya itu. Di mana itu, Pak? Ya kan? Kabarnya begitu. Kenapa? Memang itulah sunahnya syaitan. Apa, Pak? Perilakunya syaitan. Melebih-lebihkan. Nah, Bapak, saya ingin kembali kepada itu tadi ceritanya kenapa Nabi Nuh diutus. Kenapa ada mereka-mereka yang menyimpang bahkan musyrik gara-gara gambar, foto, patung. Bapak Ibu, itu setidaknya adalah hadis Nabi oleh Ummu Salamah, istri Nabi ketika beliau lihat di Habasyah di istana Najasyi. Ketika beliau jadi istri Nabi, tanya pada ya Rasulullah, ya dulu waktu kami sudah ke sana Habasyah, kok istananya kok banyak patung-patung itu apa ya? Oh iya, diceritakan itu tadi dulu sejarahnya umatnya Nabi Nuh alaihi salam. Terus Bapak Ibu ya, karena Nabi Nuh diutus, itu kisahnya. Nabi Nuh diutus. Bagaimana sepak terjang beliau berdakwah pada umat beliau yang mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah inilah Bapak Ibu yang kata Allah,
Hei Muhammad, utlu alaihim. Utlu alaihim. Watlu alaihim. Bacakanlah kisah ini, yang menarik ini, yang penuh pelajaran ini kepada siapa? Kepada orang-orang musyrik Makkah. Biar mereka mengambil pelajaran. Ibu, jelas? Apa yang jelas? Nah, Pak Ibu tadi mukadimahnya ya, kisahnya panjang Bapak Ibu ya. Iya. Allah nikohi Muhammad watlu alaihim naba'a Nuh. Bacakanlah atas mereka tentang kisah kabar Nabi Nuh dan dakwahnya kepada kaumnya. Bapak, Nabi bisa baca enggak? Nabi Umi. Layak wala yaktub. Gak nulis, gak baca. Kalau Allah mendikau buat lu, bacakanlah. Baca apa Pak Bu? Nah, jamaah Al-Mi'raj harus paham. Ibu, membaca itu ada dua cara. Membaca ada dua cara. Ada kalanya al-qira'atu bin nadhar. Al-qira'atu bin nadhar. Membaca dengan memegang, bahkan melihat apa yang dibaca. Itu kitab. Itu panjenengan. Pak Bambang baca, ya lihat kitabnya dibuka. Judulnya bin nadhar. Kenapa? Beliau bisa membaca Pak Bambang. Dan ada yang dibaca dengan dilihat. Sama perintahnya, bacakanlah. Nah, ada kalanya membaca bil ghaib. Moco ning ora melihat tulisan. Kenapa nggak bisa membaca kok? Namanya hafalan. Baca hafalannya. Bapak Ibu, kalau saya matur, Ibu tolong baca surat Al-Ikhlas, rasa maca Quran, bisa hafal kabeh. Betul kan? Namanya apa? Bil ghaib. Nah, Ibu baca surat Al-Baqarah, saya Ustaz cari Qurannya dulu. Kenapa? Belum hafal. Nabi nggak baca, nggak nulis, tapi tiba watlu alaihim, berarti bacakanlah dengan apa yang engkau hafalkan, hei Muhammad. Sebab Bapak Ibu, Nabi itu, subhanallah, halo, siapa? Nabi itu Pak, datang wahyu maksud, dibaca sekali, dua kali, 3 kali oleh Jibril langsung apal. Ya, langsung di luar kepala. Di luar mana? Kira ibu hilang kabeh luar kepala itu. Ya, langsung masuk hati, apal-apal. Itu Rasulullah. Ya Muhammad, iqra. Bacalah. Dia kata, ma'ana biqari'in. Iqra, bacalah, aku gak bisa baca. Lalu malaikat menirukan, mengajarkan, Iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 5 ayat Bu, ini sekali baca, lengket langsung. Ya. Itulah hafalan yang dibacakan kepada siapa? Umatnya di Mekah sana. Bapak Ibu ya, itu memang ada yang nulis juga. Ada yang nulis juga. Semakin banyak Bapak Ibu yang diturunkan. Ada sahabat Utsman nulis, sahabat Ali nulis, sahabat Zaid nulis. Untuk siapa? Sahabat-sahabatnya Nabi masih hafal. Hanya sahabat yang ingin menghafal itu ditulis. Di mana Pak tulisannya Pak? Di kulit, pelepah kurma, bebatuan Bapak Ibu. Iya kan? Itu. Jadi Bapak Ibu, Nabi diperintah oleh Allah agar membacakan apa yang diterima dari wahyu. Yang dibaca tentang apa? Naba'a Nuhin. Watlu alaihim, bacakan Muhammad atas mereka. Siapa? Orang-orang musyrik. Siapa Pak? Orang? Rek musyrik.
Apa Bu? Nah, dulu ada orang-orang musyrik kayak kalian. Siapa itu? Umatnya Nabi Nuh. Ya. Karenanya perhatiin ini, dengerin, pahamin. Sudah ada kisah sebelum. Siapa itu? Kaumnya Nabi Nuh. Endingnya kayak apa nasib mereka? Itu harus diambil pelajaran. Kenapa? Kalau ente ini tidak berubah kayak halnya mereka kaum Nabi Nuh, maka akan mendapatkan hal yang sama. Apa itu? Azab Allah. Nah, Bapak Ibu sayang, musyrik, kafir, Pak Bu, dulu hari ini sama saja. Ya, sekalipun sudah dibaca Bapak Ibu ya, sudah di apa? Dibacakan, Masya Allah Bapak Ibu. Tetap tidak beriman. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala ghisawatun walahum. Itulah watak karakternya orang kafir. Sudah menutup diri, menutup hati, mata, telinga, hati. Sudah Pak. Mandek jegegek, hatinya sakit, bahkan membatu kayak batu, bahkan lebih keras daripada batu, bahkan mati, kalaupun mayitun Pak. Ya, tapi itu demikian Bapak Ibu, tetap saja usaha. Muhammad, bacakanlah atas mereka. Bapak Ibu, Nabi Nuh usianya 1400 tahun. Ini pendapat yang kuat. Ada yang berkata 1800 tahun, 1400 tahun, 950 tahun. Usianya 1400 tahun. Pengajiannya selama 950 tahun, Pak. Itu yang benar. Nah, bukan usianya, tapi pengajiannya. Dakwahnya. Berapa, Pak? Iya. Artinya apa? Panjang banget, lama banget. Ngojah ngaji. Pak. Itu harus kita ambil pelajarannya, Bapak Ibu. Ya. Entah demikian Bapak Ibu, nanti tengok terakhir. Berapa pengikutnya, subhanallah. Berapa pengikutnya Pak? Hanya 80. Hanya berapa? 80. Yang 3 itu adalah anaknya sendiri. Istrinya nggak ikut ngaji Bu. Di mana? Halo Bu, istrinya di mana? Masa? Istrinya tukang rumpi Bu. Oh Allah, tenang nih. Satu anaknya nggak ngaji juga Pak Bu, nggak mau beriman. Kenapa Pak? Ya, 950 tahun Pak, ngojah ngaji Pak Bu. Ini kisah yang menarik Bapak Ibu. Sehingga kalau hari ini Bapak Ibu kita ngaji berapa tahun? 16 tahun Pak, segini banyaknya, Masya Allah. 15 tahun Bu? Udah 200 sama. Oh. Wah hebat Mustafa. Luwih Nabi Nuh, enggak gitu aku. Jangan auzulamin dari Bapak Ibu. Dakwah tidak dinilai berapa pengikutnya. Dakwah tidak dinilai berapa jamaah pengajiannya. Iya Pak Bu. Yang penting tetap ngaji. Itu Ibu-ibu. Ini pelajarannya Pak. Sampai kapan? Sampai mati. Sampai kapan Pak? Sampai mati. Itu Nabi Nuh alaihissalam ya. Tadi kisahnya mau masya segitu. Terakhir. Ya. Di dakwah bukan berapa umatnya. Oh. Alhamdulillah Bapak. Ada yang Masya Allah. Umatnya berapa?
4 juta follower. Berapa? Di YouTube. Berapa umatnya? 1 juta umat, Pak. Alhamdulillah. Bagus. Tapi bukan itu yang dinilai. Bahkan ada Nabi Nuh yang 950 tahun hanya 80 orang. Ada Nabi yang hanya 2 orang tok til Pak pengikutnya. Ya, berapa? Nabi siapa Pak Bu? Ya? Nabi siapa? Nabi Ayub. Siapa? Berapa jamaahnya? Istrinya tok. Hah? Siapa Bu? Namanya Siti Rohmah. Siti Bu Ayub. Wah. Siti Rohmah. Iya, Masya Allah. Banyak nabi yang tidak punya pengikut. Nabi apa? Enggak gitu. Kenapa? Standarnya sudah ngaji atau belum ngaji, bukan berapa pengikutnya. Bapak Ibu, itu yang ada dalam hadis Isra Mi'raj. Nah, diperlihatkan itu ada nabi-nabi yang Masya Allah hanya rohtun waruhaitun, bahkan tanpa pengikut. Nah, bersyukur Nabi Muhammad banyak pengikutnya. Itulah yang beliau banggakan. Ini mubahim bikum bikasratul. Aku bangga dengan umatku yang banyak. Alhamdulillah. Berapa hari ini Bu umatnya Nabi Muhammad? 1,6 miliar. Hari ini. Kok tahu Ustaz? Ya tahu. Dari mana berita? Dari mana Bu? Ya, 7,5 miliar penduduk dunia, 1,6-nya Muslim. Indonesia 230 juta sekian. Itu Pak. Bapak Ibu, tapi yang masuk surga tambah hisab hanya 70.000. Berapa Pak? 70.000. Jangan masuk nggak Bu, kira-kira Bu? Insya Allah. Kepedean Bu namanya. Apa Pak? Ya dah. Ya Bapak Ibu ya. Ya baik, saya ulang lagi. Watlu alaihim. Muhammad, bacakanlah kisah Nabi Nuh kepada siapa? Kaum musyrik Mekah. Yang dibaca Naba'a Nuhin. Bapak Ibu, Naba. Apa artinya Naba? Naba itu kabar besar Pak. Ya. Bahasa Arab itu ada 2 kata. Ada khobar. Itu bahasa Arab. Khobar. Ya. Ada naba. Khobar ya kabar. Di Arab Bapak Ibu, al-akhbar itu berita berarti. Nah, atau al-amba itu juga berita. Naba itu berita besar. Karena ada surat An-Naba. Ada surat apa? Kenapa? Beritanya besar. Apa itu? Tentang hari kiamat. Amma yatasa'alun anil. Nah, Naba'il azim. Tentang hari kiamat. Iya. Kalau berita kecil, kabar biasa. Bapak Ibu, Naba'a dan Nabi itu akar katanya sama. Nabi dikatakan Nabi, kenapa Bapak Ibu? Karena membawa berita besar. Apa? Membawa berita besar. Jadi Naba'a Nuhin, kabar besar tentang siapa? Kisah Nabi Nuh alaihissalam. Ya Pak, memang besar Pak. Beritanya luar biasa. Tadi dakwah kok 950 tahun. Masya Allah. Dengan segala suka dukanya, tantangannya luar biasa Bapak Ibu. Ya, yang kita mulai il qala liqaumihi ya qaum. Ini mulai isi beritanya Bapak. Ketika beliau berkata kepada kaumnya. Siapa namanya? Ya kaum Nuh. Kaum Nuh. Ya kaum, wahai kaumku. Bapak, ini bahasanya indah. Ya kaum, wahai kaumku,
Ini seruan dengan bahasa yang santun Bapak Ibu. Kalau sini apa bahasa kita? Apa? Yang indah. Jamaah gitu. Boleh. Apalagi ibu-ibu, bapak, boleh. Apalagi Bu yang bagus Bu? Halo? Kok diem? Ya. Atau juga sama ya kaum gitu. Napa Pak? Yang bagus Pak? Untuk ciri khas Jamaah Al-Mi'raj. Napa? Karena dia punya ciri khas jamaah bagus. Apalagi yang lain? Pak, kalau yang gaul Pak, guys, keren. Napa Pak? Itu dulu ada yang bilang juga coy, bro. Pak gaul Pak. Ya. Prinsipnya Bapak Ibu dakwah itu gunakan bahasa yang indah. Bahasa yang indah sesuai dengan situasi kondisinya. Kalau ibu yang sudah STW masak guys. Nah. Apa Bu? Biar saya ikut aja. Pak Bambang, Bambang. Bapak Ibu aja gitu ya. Ya, Bapak. Intinya dakwah gunakan bahasa yang indah yang bisa menyentuh hati. Wa qula lahum qaulan layyina. Katakan dengan ucapan yang lembut. Ya kaum. Ya, wahai kaumku. Wahai kaumku. Ini seruan yang indah Pak. Kata Nabi Nuh kepada siapa? Kaumnya. Ya kaum. Terus in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah fa 'alallahi tawakkaltu. Jika ada ingkana kaburo berat besar alaikum atasmu, dirasa berat atas makomi keberadaanku bersamamu sekarang ini, dan juga buat kiri peringatan ayat dengan ayat Allah. Kalau ternyata keberadaanku di sini kalian terganggu, gak nyaman, berat, termasuk pengajianku juga begitu, terasa berat. Nah, Bapak Ibu, subhanallah, memang Bapak Ibu ada orang yang karena memang mungkin gak cocok, Pak. Kenapa? Berikan air dengan minyak, Pak, gak akan menyatu tuh. Yang satu sukanya sholat, hayalah sholat, adzan, Pak, teriak-teriak gitu. Yang lain sukanya tidur, kayak terganggu tuh Pak. Wayang turu, cerewet, aduh Pak. Gak nyaman tuh? Gak nyaman. Orang baru kerja Pak, kita ngaji. Ini umpamanya, orang berapi. Di mana? Ya di sini. Yang nggak suka Pak, pasti terganggu. Macam-macam namanya terganggu. Wah, Pak Mustafa ini ganggu parkir, ganggu jalan, apalagi motori Pak. Iya kan? Ya Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu pengajiannya itu memang bertentangan dengan yang mereka yakini Pak. Mereka nyembah berhala, kita katakan la ilaha illallah. Mereka terganggu itu. Mereka terganggu. Ini indah sekali Bapak Ibu ya. Kata beliau, wahai kaumku, jika keberadaanku di Merican sini, di mana? Jika keberadaanku di kampung ini, di negeri ini, termasuk pengajianku di negeri ini, memberatkan kalian, Anda terganggu. Anda mau apa silahkan. Fa'alallahi tawakkaltu. Aku pasrah pada Allah. Subhanallah Bapak Ibu. Ya, ini apa artinya Bapak Ibu? Nabi beliau masih berbahasa dengan lembut lunak. Artinya tidak ada perlawanan apa-apa. Pasrah. Ya memang Bapak Ibu. Seorang diri. Ya tak? Dengan apapun kekuatan yang beliau miliki Bapak Ibu. Seorang diri Pak. Berhadapan dengan jutaan kaumnya, ribuan kaumnya. Sudah. Bapak Ibu.
Memang Bapak Ibu, ini juga harus kita artikan. Itulah keyakinan seorang dai. Keyakinan seorang dai. Apa itu? Hanya kepada Allah saja dia pasrah. Hanya kepada Allah. Bapak Ibu jamaah, sunatullah di mana-mana sama. Ya. Namanya dai-daiyah. Yang harus menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, Bapak Ibu. Amar ma'ruf easy, mudah, ringan. Nahi mungkar, Pak, Masya Allah, berat. Ya. Sunatullahnya Bapak di mana saja. Jika nahi mungkar, pasti harus berhadapan dengan kaumnya. Pasti akan berhadapan dengan kaumnya. Nah, dengan penuh keyakinannya, Allah yang mengutusnya, pada Allah yang melindunginya, maka pasrah pada Allah. Fa'alallahi tawakkaltu. Silahkan sana Anda mau apa, aku pasrah pada Allah yang mengutusku. Subhanallah Bapak Ibu. Ini penting. Ini penting. Semua nabi-nabi Bapak Ibu ya. Nabi Nuh, Nabi, semua nabi. Terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bapak Ibu. Ketika sudah kecepit, kepepet, habis usahanya, pasrah kepada Allah. Pasrah kepada Allah. Kenapa? Yakin Allah yang mengutus, masa Allah membiarkan? Nggak mungkin. Allah pasti akan menolong, Bapak ya. Itulah maksudnya, ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkir ayatillah fa'alallahi tawakkaltu. Aku serahkan sepenuhnya kepada Allah yang mengutusku, yang pasti akan melindungiku. Nah, dikonkretkan lagi Bapak Ibu, Masya Allah. Apa lanjutnya? Fajmi'u amrakum wa syurakakum. Nah Pak, ini sudah semakin berani Pak Nabi Nuh. Dengan penuh keyakinannya. Aku sudah pasrah kepada Allah. Selanjutnya silahkan Anda. Ajmi'u. Sepakatilah. Bersatu padulah. Antum, Anda, dan wasyuroka'akum. Gak hanya kamu dok, silahkan panggil itu sekutu-sekutumu. Setan-setanmu. Apalagi? Bola-bolamu. Silahkan. Satukan tekadmu, pendapatmu, dan para sekutu-sekutumu. Wasmi'u amrakum wasyuroka'akum. Pak, ini udah agak meninggi Pak bahasa Nabi Nuh. Kenapa? Ya memang gitulah Bapak Ibu. Harus tunjukkan keberaniannya Bapak Ibu. Tunjukkan apa? Keberanian sebagai seorang dai. Gak boleh membleh Bapak Ibu. Gak boleh apa? Membleh. Bapak Ibu, kenapa berani? Itu pertanyaannya. Kenapa berani? Itu pertanyaan Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada elemen-elemen unsur-unsur yang membuat orang itu berani. Kenapa? Satu, yang pertama, yang disampaikanlah sebuah kebenaran yang diyakini kebenarannya. Ini penting, Bapak. Kenapa berani? Dia yakin, seyakin-yakinnya yang disampaikanlah sebuah kebenaran, Pak. Ya. Bapak Ibu, karena itu kebenaran akan hadir keyakinan berikutnya. Kapanpun, dimanapun Pak, yang benar pasti menang. Apa? Yang benar pasti benar. Qul ja'al haqqu wa zaqal batil. Innal batila kana. Itu sunatullah yang itu Pak. Ya. Itu Qur'annya. Bahasa Jawanya sing bener. Oh. Sing salah seleh. Iya. Itu hanya terjemahannya orang wasit tahu Bapak Ibu. Kenapa berani? Yakin ini kebenaran. Yang kedua Bapak Ibu. Kenapa berani? Halo Pak. Kenapa berani? Tidak pamrih. Apa Bu? Tidak pamrih. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa 'alallah. Itu surat Asy-Syu'ara Bapak Ibu.
Aku berdakwah ini tidak minta, tidak ingin upah, tidak ingin gaji. Kenapa berani, Pak? Tidak minta upah. Kenapa nggak berani, Bapak Ibu? Kalau yang didakwah itu atasannya. Halo? Yang didakwah siapa? Yang bayar. Yang memberi fasilitas, Pak. Wani, Pak. Halo, Pak. Berani? Ya orang wani lah. Kenapa? Pasti diputus gajinya. Ini malah dikurangi. Nabi-nabi semuanya Bapak Ibu, semuanya sama filosofinya. Maka nanti dibaca Bapak Ibu surat Asy-Syu'ara ya. Nabi Nuh, Hud, Lut, Soleh, Ibrahim, Musa, semuanya sama. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa 'ala Allah. Aku enggak minta upah. Ya. Karena ada keberanian Bapak Ibu. Ini penting Pak. Halo Bapak. Ini rahasia. Pak, apa? Rahasia. Ulama-ulama, ustadz Bapak Ibu, yang berani kenapa? Biasanya memang tidak pamrih. Kalau ada pamrihnya, pengen jadi direktur BUMN, komisaris, halo Pak, apa malih? Dewan Pak, ya rawani lah Pak. Gitu? Kenapa? Ya pasti akan diputus Bapak Ibu. Ini penting. Kenapa berani? Nabi Nuh tidak minta upah. Tidak minta gaji. Ya. Karena ya sudah silakan itu. Pasrah kepada Allah. Yang disampaikan benar dan tidak ada pamrihnya apa-apa. Hanya murni lillahi ta'ala. Fa'ismi'u amrakum wa syuraka'akum. Silakan sepakat situ ente dan semua sekutu-sekutumu. Mau buat apa? Memutuskan apa silakan. Bahkan kalau sudah diputuskan jangan rahasia. Saya tak dengar apa keputusannya. Mau mengusirku, membuliku, bahkan membunuhku, katakan sejujurnya. Nah, subhanallah Bapak Ibu, ini luar biasa Bapak Ibu ya. Keberanian seorang Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Katakan, ya, katakan jangan dirahasiakan, sejujurnya, silakan. Sudah diputuskan, transparan, kemudian laksanakan segera. Laksanakan segera. Sumala tunzirun. Kemudian jangan ditunda-tunda. Bapak Ibu, itu luar biasa. Itulah Nabi Nuh alaihi salam dalam dakwanya. Gagah, berani, tegas, dan pasrah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, tidak cukup hanya dengan sekali pengajian Nabi Nuh. Banyak sekali Masya Allah Bapak Ibu. Sampai apa endingnya adalah Allah mengadab kaum Nuh alaihissalam. Ya Bapak Ibu ya, selama 950 tahun ngojang ngaji Bu. Kok panjang banget ya? Iya Bapak Ibu. Itulah sunatullahnya Bapak Ibu ya. Nabi Nuh itu Bapak Ibu, ini membuat bahtera, buat kapal. Halo? Ini agak meloncat Bapak Ibu. Nabi Nuh akhirnya apa? Membuat kapal. Itu boleh nanam biji Pak Bambang. Mulai dari nanam biji, tumbuh, gede, ditebang sendiri, dipasah sendiri, dibuat sendiri. Selama 250 tahun Pak. Nah iya. Nah, itu Pak. Nah, ya. Dari benih Pak nanam kayu itu tumbuh sampai gede, biar kayunya kuat sampai ratusan tahun Bapak. Ditebang Pak, dipasah sendiri, gaji sendiri Pak, Masya Allah. Ya, 100 tahun nanam pohon, 100 tahun mahat, 40 tahun, 50 tahun merangkai Pak, Masya Allah. Ya, itulah
kisah Nabi Nuh ketika membuat kapal. Baru kemudian datanglah banjir bandang, tufan, Pak Bu. Masya Allah Bapak Ibu. Jika bangun kapal Bapak Ibu, subhanallah, ya. Nuh ki gendeng boy. Di padang pasir pegunungan gak buat kapal, Bapak Ibu. Dihina, diejek, Pak Bu. Ya, dia santai saja, biarin gak apa-apa. Nanti rasain, Pak. Kenapa? Beliau dapat wahyu dari Allah. Buat kapal, ya buat Bapak Ibu. Ya kan? Kalaupun gak masuk akal tuh, padang pasir pegunungan buat kapal. Nanam lagi Pak, Masya Allah. Karena perintah Allah, yakin beliau. Akhirnya memang benar Bapak Ibu ya, Masya Allah. Ya kalau loncat Bu ya, agak cerita begitu ya. Nah, akhirnya Bapak Ibu betul sekali, datanglah banjir. Sebelumnya ada tanda-tanda Bapak Ibu. Ya Allah, ada yang berkata Bapak Ibu, 40 hari hujan yang luar biasa. Gak hanya hujan toh, dan di atas nyembur dari bawah, Masya Allah. Yang berkata 60 hari, Masya Allah. Luar biasa Bapak. Sebelum itu ada tanda-tanda tumpu-tumpunya Pak Bu menyemburkan. Akhirnya beliau sempat untuk manggil-manggil 80 orang santrinya. Bahkan mengumpulkan binatang-binatang yang di bawahnya, termasuk binatang buas Pak Bu, termasuk burung-burung masuk kapal semuanya. Kapalnya 3 lantai Pak Bambang. Gede itu berarti ya. Ya. Macan gajah di gua kafe Bapak Ibu. Ya dah. Masya Allah Bapak Ibu ya. Halo Bu. Bayangkan. Macan waktu itu gede atau kecil? Gede lah. Nah kecil ya kucing ini bukan macan. Ya Bapak Masya Allah. Datanglah banjir luar biasa Bapak Ibu. Naiklah 80 orang pengikutnya. Termasuk binatang-binatang dan burung-burung Bapak Ibu. Akhirnya datang tufan. Istri dan anak pertamanya Bapak Ibu yang kafir tidak mau ikut. Subhanallah, namanya siapa? Kanaan. Apapun Pak namanya anak, Masya Allah. Ayat apa? Sayang. Detik terakhir Pak dipanggil. Ya bunayyarkam ma'ana. Ledole sayang anakku. Irkam ma'ana. Yuk sini naik kapal sama ayah. Dasar anak bandel Pak Bu. Sombong. A'udzubillah min dzalik. La. Sa'awi ilal jabali ya'simuni minal ma. Gak apa-apa ya katanya. Aku akan naik gunung yang tinggi itu Pak. Masya Allah. Ya. Akhirnya sudah tenggelam semuanya Bapak Ibu. Mereka Bani Adam kecuali 80 orang tok tambah Dil. Ya Bapak Ibu ya. Tanggal 10 Syuro. Berapa Bu? 10 Muharram. Allah ngendika ya sama'u aqli'i ya ardu bla'i wa ya sama'u aqli'i. Bumi telan airku. Langit putus hujanku Pak. Turun. Surut Bapak Ibu. Kapal Batra nyanda di mana? Judi. Di mana Bapak Ibu? Jabal Judi di di Turki Timur. Yang semalam gempa dahsyat 7,8 skala Richter Bapak Ibu. Di Turki hari ini, Turki dan Syria sedang ada gempa yang dahsyat Bapak Ibu. Semalam Umi yang ingat, Umi buat dibel temannya Bu. Saya nggak teman saya Bu. Mang dia di Turki tapi tinggal Jerman tak bel, Masya Allah. Katanya namanya Merdan. Di mana itu gempa? Itu di Turki Timur. Turki batas dengan Suriah, Bapak Ibu. Ya, itu jauh 1000 kilo dari Istanbul, Masya Allah. Keluarganya gimana? Selamat, Alhamdulillah Bapak. Tapi masih diproseskan Bapak Ibu, Masya Allah kita doakan ya. Moga-moga mereka selamat. Itu orang Islam semua, Turki Timur dan Syria Barat. Jadi itulah Jabal Judi Bapak Ibu
Di situ akhirnya Bapak Ibu, Nabi Nuh membangun kehidupan baru, termasuk dengan 3 putranya. Berapa? 3 putranya Bapak Ibu. Nabi Nuh putranya 4. Berapa? Kanaan itu barep, Syam itu yang kedua, Ham ketiga, Yafis itu yang keempat. Kanannya mati tenggelam bersama ibunya. Tinggal 3. Sam, Ham, Yafis. Bapak Ibu, sehingga generasi sekarang ini semua kita adalah generasi anak cucu Nabi Nuh. Kita semuanya adalah anak cucu Nabi Nuh. Sehingga Bapak Ibu, Nabi Nuh dikenal dengan sebagai bapak manusia yang kedua. Kenapa? Nabi Adam semuanya sebelumnya sudah habis. Ya. Nabi Nuh yang mulai generasi yang kedua. Hari ini kita semuanya miliar itu anak cucu dari 3 anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Jelas? Itulah karena Abul Basar As-Sani, bapak manusia yang kedua. Bapak. Yang Sam itu jadi orang Arab, Semit, ya. Yang Ham jadi orang Eropa, Bapak Ibu. Yafis termasuk dari bangsa Mongolia, termasuk kita-kita ini. Matanya sipit, rambutnya terus. Nah, Bapak Allahu alam. Sebab itulah kisah Nabi Nuh alaihissalam dan dakwahnya. Semoga ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Semoga ada manfaatnya.